Selamat pagi anak-anak. Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai, coba Rahman dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita mulai, kita pimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau mengabsen. Silakan semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Tetap gunakan masker, ikuti protokol kesehatan supaya tidak terkena virus corona. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi, tema berapa itu? Tema 8 tentang apa? Daerah tempat tinggal. Tema lingkungan tempat tinggal. Sebelum kita mulai ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu tentang daerah tempat tinggal. Kalian tinggal di daerah mana ini? Desa, kota? Desa atau penduduknya pekerjaannya apa?
petani. Ada yang apa lagi? Ada polisi, ada pedagang, ada apa lagi? Dokter, bidan, buruh, tandur, nelayan nggak ada di sini, nelayan kita di desa. Baiklah, di sini materinya tentang daerah tempat tinggalku. Buka halaman 6. Kita akan melakukan percobaan materi IPA-nya tentang ini tujuan pembelajaran kita. Yang satu, setelah melakukan percobaan dengan mendorong dan menarik meja, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian gaya dan gerak. Gaya. Kemudian setelah melakukan percobaan mendorong dan menarik meja, peserta didik mampu menyimpulkan tentang akibat gaya dan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. Terus setelah melakukan percobaan dengan mendorong dan menarik meja, peserta didik mampu mengeksplorasi percobaan, menggunakan. Kemudian setelah mengamati gambar pada layar infokus itu layar depan, peserta didik membedakan macam-macam kegiatan ekonomi di desa dan di kota. Kemudian setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan kegiatan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang terakhir, setelah melakukan pengamatan pada gambar, peserta didik dapat membedakan kegiatan ekonomi di desa dan di kota. Baiklah, kita akan melakukan percobaan mendorong sebuah meja. Kita ambil ini 2 yang besar-besar, Andre sama maju ini, maju ini Arab. Kita menggunakan meja nah, yang lain perhatikan. Sekarang lama dulu, coba Andre minggir sini dulu. Kalau sendiri dorong, coba dorong. Berat nggak? Berat. Geser nggak mejanya? Geser. Tergeser. Berarti apa? Gaya yang dihasilkan oleh Rama besar. Coba kalau dua orang, kamu sana Andre, berdua dorong. Nah, lebih besar. Kemudian bendanya, mejanya cepat pindah. Kemudian itu yang gaya dorong. Andre, ini Andre. Sekarang Andre sendiri. Gaya tarik, coba Andre. Tarik. Nah, berat nggak Andre? Kalau sendiri berat. Kalau 2 orang, yuk Rama ini bantuin. Kalau nanti berdua lebih besar, lebih kuat. Nah, sip. Sekarang yang perempuan si Eski. Kalau bilang apa ya? Raya. Ora.
satu coba. Dari sana. Belum rasa. Dorong. Kalau sendiri. Berat nggak? Dorong. Dorong. Dorong ke depan. Berat nggak? Kau berdua. Lebih kuat, lebih besar. Coba kalau sendiri ditarik, kuat nggak? Satu-satu. Iya, nggak kuat. Dua. Yang lebih besar. Dan duduk. Terima kasih. Berarti apa? Gaya yang dihasilkan. Coba apa? Dapat kita simpulkan. Semakin besar gaya, semakin cepat benda itu dapat bergerak atau berpindah. Coba diulangi. Bisa? Apa tadi simpulannya dari percobaan itu? Semakin besar gaya, semakin besar bunyinya. Ya, bukan. Semakin apa? Jangan ketawa. Jangan pede. Semakin berpindahnya cepat. Baiklah, di sini ada juga. Perhatikan di depan. Perhatikan. Jangan ketawa. Simak yang depan. Kelihatan nggak? Gambar apa itu? Gambar orang membaca. Itu gayanya gaya apa? Gaya tarik dan gaya dorong. Yang narik siapa? Kerbau. Yang dorong kotak. Kita percobaan tadi seperti ini. Dibaca Rama. Perhatikan kedua gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan? Gambar manakah yang menunjukkan gaya berupa tarikan? Apa yang membedakan keduanya? Gerakan mana yang menjauhi tubuhanmu dan mana yang mendekati tubuhmu? A. Dedi menarik meja. B. Dedi mendorong meja. Yaitu yang A gaya apa itu? Gambar A. Gaya tarik. Kemudian yang B Gaya dorong. gaya dorong. Yang tadi kita sudah lakukan percobaan. Kalau sendiri berat, berarti gayanya kan kurang besar. Kalau ditambah gaya lagi, berarti semakin besar gaya, semakin cepat benda berpindah. Di sini lagi ada gambar. Nah, ini ayunan. Ayunan itu termasuk ada gaya dorongnya dan gaya Tarik. waktu kita mengayun mendorong, berarti itu gaya dorong. Kemudian kalau kita tarik ke belakang itu gaya tarik. Apa pengertian gaya? Gaya adalah tuh ada tuh. Gaya adalah
suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan sesuatu benda. Jadi paham nggak apa pengertian gaya? Gaya adalah sesuatu kekuatan yang mengakibatkan dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, dan perubahan. Contoh tadi, yang meja tadi, pertama tempatnya di sini, kemudian didorong dengan gaya dapat berpindah. Terus perubahan bentuknya dari sana, dari sebelah sini. Ada lagi kalau kita apa ya, bermain, mainan itu apa? Bukan, yang dari plastisin. Itu kita taruh di atas meja, kita dorong kalau kita tekan, pasti bentuknya berubah. Slang. Jelas? Apa di sini? Apa gaya tadi? Bareng-bareng yuk. Gaya adalah Suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang lainnya dapat mengalami gerak, perubahan atau perubahan bentuk. Gaya sesuai gaya dapat diartikan orang yang dapat mempengaruhi keadaan suatu. Harus tahu, harus paham. Koi ditanya apa itu gaya? Gaya adalah sesuatu kekuatan yang dapat mengakibatkan benda itu berpindah atau berubah kedudukan. Ini ada lagi. Nah, gambar apa ini? Sapi. Narik. Berarti dia gaya tarik. Kemudian di sini ada lagi gerobak buku. Apa itu gerobak buku? Gerobak dorong. Itu berisi buku-buku tulis yang biasanya bisa disewa. Itu didorong atau ditarik? Berarti gaya dorong. Kemudian ini gambar gok jamu. Gok jamu sekarang sudah memakai gerobak. Dulu masih digendong. Karena harus gendong untuk berat, kemudian menggunakan gaya dorong menggunakan gerobak. Baiklah, di sini juga ini gambar ini ada ini. Ini pekerjaannya apa? Penjual jamu adalah sebuah pekerjaan. Di desa ada nggak penjual jamu? Ada. Terus apa lagi? Yang berhubungan penjual yang menggunakan gerobak yang didorong. Apalagi? Somai. Terus bakso. Mie ayam ada. Terus soto nggak aneh, toprak. Terus bakul es. Bakul nasi goreng yang menggunakan. Itu juga adalah sebuah kegiatan ekonomi masyarakat di desa. Apa kegiatan ekonomi? Dibuka halaman berapa ya? Kemarin dibuka enggak? Dipelajari enggak? Paling di rumah cuma mainan HP. Halaman 3.
33. 33. Ketemu? Coba dibaca yang keras. Bisa? Yuk. Mengaruhi kegiatan ekonomi penduduk kami akan menekan kegiatan ekonomi. Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencari kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan disebut distributor. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan disebut konsumen. Produsen, distribusi, konsumsi. Di situ adalah kegiatan ekonomi. Coba untuk dibaca ya, pengertian kegiatan ekonomi. Buku tadi ada, cuma enggak? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, berarti kegiatan ekonomi apa? Kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan. Contoh tadi yang menjual jamu, dia melakukan pekerjaannya adalah menjual jamu dengan menggunakan gaya apa tadi? Dorong, menjual jamu, menjual produknya, yaitu jamu. Apa fungsi jamu? Agar tubuh menjadi sehat. Coba produksi. Di sini ada juga lagi gambar. Memproduksi, ada nggak tetangganya yang mempunyai pabrik tempe lingkungan? Ada. Itu disebut apa kalau dia memproduksi? Produsen, karena dia memproduksi, dia yang menghasilkan suatu barang. Kemudian contoh Bapak Andri ini pekerjaannya apa, Andri? Penjual obat-obat pertanian. Berarti bapaknya Andri itu termasuk yang distribusi atau distributor, yang menyalurkan dari pabriknya. Kalau pedagang tempe tadi contohnya, kalau bapaknya Rama mengambil dari pabrik tempe kemudian dijual keliling, nah itu namanya distributor, atau mendistribusikan, menyalurkan tempenya itu dijual di masyarakat. Nah, yang sing mangan yang omah disebut apa? Sing nuku konsumen. Konsumen adalah yang memakai barang. Contohnya isu kalian disuruh ibumu itu tunggu penjual tempe lewat di depan rumah. Nah, itu termasuk kalian konsumen. Nah, kalau di sini gambar apa ini? Kantor. Gambar? Kelihatan nggak? Gambar
perusahaan. Ada lagi di situ tadi apa itu? Sapi, narik, enggak. Kalau di kota banyak apa? Nggak mau. Perusahaan. Perusahaan. Perhatikan, jangan lupa ketawa. Perusahaan yang ada di kantor. Di depan coba diperhatikan. Gambar pertama. Gambar apa itu? Perusahaan. Terus ini sapi menarik lubang. Berarti ini di kota apa di desa? Desa. Kemudian yang ini nelayan. Jadi biasanya masih di desa pesisir. Kemudian ini pertanian perkebunan. Apa ini? Memetik teh. Kemudian ini tadi program biasanya di kota-kota juga ada, di desa ada. Jual jamu, di desa ada juga. Nah, kalau orang apa ini? Dapat Padi, panen padi. Ini di desa. Nah, ini adalah apa ini? Samsung. Ini adalah pabrik HP, pabrik TV, yaitu pabrik Samsung. Semua barang elektronik yang bermerek Samsung, perusahaannya diproduksikan di kota. Nah, ini kehidupan di kota. Gambarnya apa, Wi? Di pasar. Nah, ini juga ada gambar yang depan narik, yang belakang dorong. Sekarang dikerjakan. Coba halaman yang ini depan. Yang ada di depan ini Bapak bagikan satu persatu. Nanti kalau sudah kumpul mengerjakan ada 10 soal. Jangan contekan ya. Sudah? Dah. Kalau belum? Dah. Aku jawab. Sudah? Dah. Kalau sudah dikasih nama lalu kumpul. Tulis nomor absen. Coba.
Pak, jangan. Baiklah, hasilnya nanti kita coba isinya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, coba apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini? Apa? Tentang lingkungan tadi apa? Gaya dorong dan gaya semakin besar gaya semakin cepat pindahnya benda. Terus apa lagi? Gaya dapat merubah posisi benda. Lagi, gaya dapat merubah bentuk benda. Kalau yang materi PS-nya tadi, kegiatan ekonomi, contoh kegiatan ekonominya desa, kota, desa tadi ada yang bertani, ada yang apa lagi? Berkebun, berjual. Nah, kalau di kota rata-rata perusahaan di pasar, dagang. Dah, sampai sini Bapak akhiri. Sebelum kita tutup, coba dipimpin berdoa terlebih dahulu. Yuk, doanya. Berdoa mulai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.